Malam itu, Arif pikir semuanya sudah berakhir, dia sudah meninggalkan losmen tua, meninggalkan kamar nomor 7 yang dikunci rapat, tapi siapa sangka. Justru di sanalah, mimpi buruknya baru saja dimulai, karena apa yang menghuni kamar itu. Ternyata bisa ikut pulang bersamanya. Di salah satu jalur sepi di Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan tua yang oleh orang-orang disebut sebagai losmen. Dari luar, sekilas tempat itu tampak biasa saja, dindingnya masih kokoh meski katnya mulai mengelupas di sana-sini, atapnya berlumut, dan kaca jendelanya kusam seakan jarang dibersihkan. Kalau orang lewat hanya sepintas, mungkin tak akan menyadari ada sesuatu yang janggal. Namun, bagi warga sekitar, losmen itu bukanlah bangunan biasa. Suasananya sejak dulu memang terkesan muram. Bahkan ketika siang bolong, halaman losmen itu selalu teduh dengan bayangan pohon besar yang tumbuh di sudut pekarangan. Burung jarang hinggap di sana, dan kalaupun ada, mereka hanya sebentar sebelum terbang lagi. Malam hari, keadaan menjadi jauh lebih menyeramkan. Lampu jalan yang berdiri di dekat pagar selalu redup meski bohlamnya baru diganti. Angin yang berhembus dari arah persawahan sering membawa suara gesekan ranting yang seolah-olah seperti bisikan lirih. Orang-orang yang sering melintas di jalur itu tahu, losmen tersebut jarang sekali terlihat ramai, padahal jalur itu cukup sering dilewati bus antar kota, truk, dan mobil pribadi. Banyak pengendara yang sebenarnya butuh tempat singgah, tapi entah kenapa mereka lebih memilih melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya daripada berhenti di sana. Ada rasa enggan yang tak bisa dijelaskan, seperti firasat buruk yang muncul tiba-tiba setiap kali melihat papan nama losmen yang sudah kusam dimakan waktu. Penduduk desa di sekitar jalur itu pun sejak lama percaya bahwa losmen tersebut menyimpan kisah kelam. Cerita-cerita beredar dari mulut ke mulut, sebagian besar penuh misteri, sebagian lagi terdengar seperti peringatan. Ada yang mengatakan pernah melihat sosok perempuan berdiri di salah satu jendela lantai 2 padahal kamar itu kosong. Ada juga yang bersumpah mendengar suara gamelan sayup-sayup di tengah malam, padahal jelas-jelas tidak ada yang bermain musik di sana. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah cerita tentang sebuah kamar yang konon tidak boleh dimasuki oleh tamu manapun. Kamar itu berada di lantai 2, di ujung lorong sempit, dan selalu terkunci rapat. Orang-orang mengenalnya sebagai kamar nomor 7. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan kamar itu ditutup, tapi hampir semua orang sepakat bahwa kamar itu angker seorang. Penjaga losmen lama pernah bercerita bahwa setiap kali kamar itu dibuka, selalu ada hal-hal aneh yang terjadi. Barang-barang di dalam kamar akan berpindah tempat sendiri, cermin retak tanpa sebab. Bahkan pernah ada tamu yang mendadak jatuh sakit parah setelah tidur semalam di sana. Sejak kejadian itu, pemilik losmen memutuskan untuk mengunci kamar nomor 7 selamanya. Namun, yang namanya cerita mistis tidak pernah berhenti berkembang. Justru semakin dilarang, semakin banyak orang penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di balik pintu kamar itu. Beberapa anak muda desa pernah mencoba membuktikan keberanian mereka dengan mengintip melalui lubang kunci kamar nomor 7. Mereka bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di tepi ranjang sambil menangis. Ada juga yang mengaku mencium bau bunga melati yang sangat menyengat. Padahal di sekitar kamar itu tidak ada bunga sama sekali. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani main-main mendekati pintu kamar tersebut. Setiap kali topik losmen angker itu muncul di warung kopi atau saat kumpul warga, suasana biasanya mendadak hening. Orang-orang hanya saling pandang, menggelengkan kepala, lalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Bagi mereka, membicarakan terlalu jauh tentang kamar nomor 7 sama saja dengan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Ada semacam keyakinan bahwa penghuni tak kasat mata kamar itu tidak suka jika kisahnya diumbar. Losmen itu sendiri masih beroperasi. Sesekali ada tamu luar kota yang tidak tahu cerita menyeramkan di balik bangunan itu, lalu memutuskan untuk bermalam. Di sana, biasanya mereka hanya bertahan 1 atau 2 malam. Anehnya, hampir semua tamu yang pernah menginap akan bercerita bahwa mereka tidak tidur nyenyak. Ada yang mengeluh mendengar suara langkah kaki di lorong tengah malam. Ada yang merasa dipandangi saat sendirian di kamar. Bahkan ada yang mengaku mimpinya selalu sama, bertemu seorang perempuan muda dengan wajah pucat yang berusaha mengetuk pintu kamar mereka. Kabar itu menyebar pelan-pelan keluar desa. Beberapa orang yang gemar memburu pengalaman horor malah sengaja datang untuk mencoba bermalam. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya pulang dengan wajah pucat dan tidak mau lagi membicarakan apapun yang mereka alami di sana.
yang membuat semakin menyeramkan. Meskipun kamar nomor 7 sudah bertahun-tahun tidak dibuka, kadang-kadang terdengar suara dari dalamnya. Suara itu bisa berupa tangisan lirih, bisikan samar, atau suara benda jatuh. Penjaga losmen yang kebetulan lewat di lorong itu sering memilih mempercepat langkah tanpa menoleh. Mereka sudah terbiasa, tapi bukan berarti berani menghadapi. Ada satu cerita yang paling sering diceritakan warga. Konon, pada suatu malam hujan deras, seorang supir truk singgah di losmen itu karena tidak kuat melanjutkan perjalanan. Semua kamar penuh kecuali kamar nomor 7. Resepsionis sudah memperingatkan, tapi sopir itu bersikeras. Katanya ia tidak percaya hal-hal mistis dan hanya butuh tempat tidur. Malam itu, ia masuk ke kamar nomor 7 dan tidak pernah terlihat lagi keluar. Truknya masih terparkir sampai pagi, tapi kamarnya kosong, barang-barangnya tertinggal, namun orangnya lenyap begitu saja. Kejadian itu membuat reputasi losmen makin menakutkan, dan warga semakin yakin bahwa kamar nomor 7 memang tidak boleh diganggu. Sejak kejadian itu pula, losmen semakin sepi, hanya orang-orang nekat atau benar-benar tidak punya pilihan yang berani singgah di sana. Bahkan pengendara yang melintas malam hari lebih memilih menambah kecepatan kendaraannya daripada sekadar menoleh ke arah bangunan tua itu. Seolah-olah hanya dengan menatap, mereka bisa terseret ke dalam misterinya. Hingga kini, losmen itu tetap berdiri. Wujudnya memang rapuh dimakan usia, tapi auranya tidak pernah berubah. Setiap orang yang lewat selalu merasakan hawa dingin. Tidak wajar. Lampu di teras kadang menyala sendiri, meski listrik padam, dan jendela kamar nomor 7 sering terlihat terbuka sedikit padahal pintunya terkunci rapat dari dalam. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa atau apa yang menghuni kamar itu. Sebagian percaya itu arwah perempuan yang mati tragis. Sebagian lagi menganggapnya penunggu lama tanah itu. Yang jelas, cerita tentang kamar nomor 7 selalu meninggalkan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Bagi warga sekitar, cukup tahu saja sudah lebih dari cukup. Karena semakin dalam mencari tahu, semakin besar kemungkinan hal-hal buruk ikut terbawa pulang, dan begitulah, losmen tua di pinggir jalan Jawa Tengah itu tetap berdiri dalam kesunyiannya. Sunyi yang bukan sekadar sepi, tapi sunyi yang penuh dengan rahasia gelap. Kamar nomor 7 masih terkunci rapat, menunggu siapa saja yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencoba membukanya lagi. Malam itu jalanan basah, setelah diguyur hujan sore, lampu kendaraan yang melintas sesekali memantul di aspal licin, membuat jalanan terlihat berkilau. Arif, seorang pemuda berusia 25 tahun, sedang mengendarai motornya sendirian. Perjalanan dari kota tempat ia bekerja menuju kampung halamannya sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi rasa lelah dan kantuk yang menumpuk membuatnya goyah. Ia sudah menempuh perjalanan hampir 4 jam, dan tubuhnya terasa berat. Awalnya Arif bertekad untuk terus melaju, tapi ketika melewati jalur sepi di tengah hutan kecil dan persawahan luas, matanya mulai sulit terbuka. Beberapa kali kepalanya teranggur, dan motor yang ia kendarai oleng ke pinggir jalan. Ia sadar, jika memaksakan diri, bisa saja terjadi hal buruk. Ia pun mulai melambatkan laju motor sambil melirik ke kanan dan kiri, berharap ada tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat. Tak lama kemudian, matanya menangkap sebuah papan nama kusam dengan lampu redup yang menggantung di sisi jalan. Tulisan di papan itu hampir pudar, tapi masih bisa terbaca. Losmen Melati. Arif menghela napas lega. Baginya, saat itu yang penting adalah tempat untuk tidur. Tak peduli bagaimana kondisinya, ia menepikan motornya ke halaman losmen, sebuah halaman luas dengan tanah becek bercampur kerikil. Dari dekat, bangunan losmen itu tampak lebih tua daripada dugaannya. Cat dinding sudah banyak terkelupas, beberapa bagian kayu terlihat lapuk, dan jendela-jendela besar berdebu. Lampu di teras menyala redup, seolah-olah hendak padam setiap saat. Ada hawa dingin aneh yang langsung menyambut ketika Arif memarkir motor, tapi rasa kantuk membuatnya mengabaikan firasat itu. Dengan langkah berat ia menaiki tangga kayu menuju pintu utama. Bunyi derit terdengar setiap kali kakinya menapak, membuat suasana semakin tidak nyaman. Begitu sampai di depan pintu, ia mengetuk pelan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan muncul seorang pria tua dengan tubuh kurus dan rambut memutih. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam seakan bisa menembus siapa saja yang berdiri di hadapannya. "Selamat malam, Mas, mau menginap?" tanya pria itu dengan suara pelan, namun berat. Arif tersenyum sopan. "Iya, Pak, kalau masih ada kamar kosong,
Saya mau istirahat semalam saja. Pria tua itu mengangguk, lalu membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk. Begitu melangkah masuk, Arif disambut oleh aroma lembab bercampur bau kayu tua. Lobi losmen itu sederhana. Ada meja resepsionis dari kayu jati yang sudah kusam, beberapa kursi rotan, dan lampu gantung kecil yang cahayanya kuning redup. Dindingnya dihiasi beberapa lukisan lama yang warnanya pudar. Entah kenapa, suasananya membuat bulu kuduk Arif sedikit meremang. Tapi ia mencoba menepis perasaan itu. Pria tua itu duduk di belakang meja resepsionis, mengambil buku tamu yang tampak sudah usang, lalu menyodorkannya pada Arif. Silakan isi nama dan alamat, Mas. Arif menuliskan namanya dengan cepat, lalu bertanya, masih ada kamar kosong, kan, Pak? Pria tua itu menutup buku, kemudian tersenyum samar. Ada, tapi saya harus bilang satu hal dulu, jangan pernah mendekati kamar nomor 7. Arif sempat tertegun. Kamar nomor 7. Ya, kamar itu tidak dipakai, jadi jangan sekali-sekali mencoba masuk atau bahkan berdiri terlalu lama di depannya. Nada suaranya tegas, seolah tidak ingin ada bantahan. Arif mengerjit bingung, tapi rasa lelah membuatnya tidak terlalu peduli. Ia hanya mengangguk. Iya, Pak, saya cuma mau tidur, kok. Tidak akan macam-macam. Pria tua itu kemudian mengambil kunci besi dengan gantungan kayu kecil, lalu menyerahkan yang ini. Kamar nomor 5. Letaknya di lantai 2 naik tangga, lurus ke depan, kamar kelima di sebelah kiri. Arif menerima kunci itu dengan senyum singkat. Setelah membayar, ia langsung berjalan menuju tangga kayu yang ada di ujung lobi. Suara derit tangga kembali terdengar setiap kali ia menapak, membuatnya semakin merasakan betapa tua bangunan itu. Lorong lantai 2 terlihat panjang dan remang-remang. Hanya ada beberapa lampu kecil di dinding yang menyala redup. Dindingnya dipenuhi bercak lembab, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Arif berjalan sambil menghitung pintu di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Akhirnya ia tiba di depan pintu kamar nomor 5. Ia sempat melirik ke depan, dan tanpa sengaja matanya tertumbuk pada sebuah pintu di ujung lorong. Pintu itu berbeda dari yang lain, katnya lebih kusam, gagangnya berkarat, dan ada papan kecil dengan angka 7 yang sudah hampir kopot. Entah kenapa, Arif merasakan hawa dingin yang berbeda dari arah pintu itu. Seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik pintu. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, lalu segera membuka pintu kamar nomor 5. Begitu masuk, kamar itu sederhana. Ada ranjang kayu dengan sprei putih polos, sebuah meja kecil dengan lampu tidur, dan jendela besar yang ditutup tirai lusul. Arif meletakkan tasnya di kursi, menyalakan lampu tidur, lalu berbaring. Rasa kantuk segera menyerangnya, membuat matanya terpejam dengan cepat. Namun, saat tubuhnya hampir terlelap, telinganya menangkap sesuatu. Suara samar-samar yang datang dari arah lorong, seperti suara perempuan menangis pelan. Arif membuka matanya lebar-lebar. Ia menoleh ke arah pintu, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Tapi suara itu benar-benar nyata. Tangisan lirih yang terdengar patah-patah, seakan datang dari kamar lain. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ada tamu perempuan lain yang sedang bermasalah, atau merasa kesepian. Tapi semakin lama, suara tangisan itu terdengar makin jelas dan makin dekat. Malam semakin larut, jarum jam di kamar Arif menunjuk pukul 12:15. Udara di dalam kamar terasa dingin menusuk, jauh lebih dingin daripada biasanya. AC tidak menyala, bahkan kipas pun tidak ada. Tapi hawa dingin itu begitu nyata sampai membuat Arif menggigil. Ia menarik selimut, mencoba menutup telinganya dengan bantal, berharap bisa tidur lagi. Namun suara itu terus terdengar, lirih, pelan, seperti suara perempuan menangis dari kejauhan. Tangisan itu tidak seperti orang yang sekadar sedih, ada kepedihan mendalam di sana, seolah-olah orang yang menangis sedang merasakan kesakitan luar biasa. Suaranya naik turun, kadang terputus-putus, kadang panjang seperti terisak lama. Awalnya Arif mencoba mengabaikannya. Ia memejamkan mata rapat-rapat, membisikkan doa, dan memaksa dirinya berpikir positif. Mungkin ada tamu lain yang sedang mengalami masalah pribadi. Tapi semakin lama ia berusaha menepis, semakin jelas suara itu terdengar. Rasanya seolah tangisan itu berasal dari balik dinding kamar, tepat di samping tempat tidurnya. Arif menelan ludah, dadanya naik turun cepat, rasa kantuknya hilang sama sekali, berganti dengan ketegangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia duduk perlahan di ranjang,
menajamkan pendengaran. Benar saja, suara itu tidak salah. Tangisan itu terdengar jelas dari arah kamar sebelah. Kamar sebelah dari kamar Arif adalah kamar nomor 7. Pikiran itu langsung membuatnya semakin merinding. Resepsionis tua tadi jelas-jelas memperingatkan untuk tidak mendekati kamar itu. Tapi sekarang, di tengah malam yang sepi, ia malah mendengar suara dari dalamnya. Arif mencoba menenangkan diri. Mungkin kamar itu sebenarnya masih dipakai. Resepsionis cuma menakut-nakuti biar aku nggak kapok. Gumamnya dalam hati. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan langkah pelan, Arif bangkit dari ranjang, kakinya terasa berat, tapi ia tetap melangkah ke arah pintu. Setiap langkah terdengar jelas di telinganya, krek-krek. Seperti lantai kayu yang protes dilangkahi, tangannya bergetar saat meraih gagang pintu kamar. Ia membuka pintu perlahan. Lorong tampak sunyi. Lampu redup di dinding hanya memberi cahaya samar. Hawa dingin semakin kuat, seperti menyusup ke tulang. Suara tangisan itu terdengar lebih jelas kini, menggema di lorong sepi. Dan tanpa salah lagi, suara itu berasal dari balik pintu kamar nomor 7. Pintu kamar nomor 7 tampak berbeda dibanding siang tadi. Kalau sebelumnya hanya terlihat kusam dan berdebu, kali ini pintu itu tampak seperti bergetar halus. Seolah-olah ada sesuatu di baliknya yang berusaha keluar dari celah kecil di bawah pintu. Arif bisa melihat bayangan bergerak-gerak. Ia menelan ludah, jantungnya berdetak semakin keras, seperti ingin meloncat dari dadanya. Ia melangkah mendekat. Meski setiap langkah membuat bulu kuduknya semakin menegang. Saat sudah berdiri tepat di depan pintu, ia menempelkan telinga di permukaan kayu. Tangisan itu begitu nyata, tepat di balik pintu. Seorang perempuan, atau entah apa, sedang menangis. Di dalam kamar yang katanya sudah lama dikunci. Tangisan itu kadang diiringi suara batuk kecil, kadang terdengar seperti berbisik kata-kata yang tidak jelas. Arif spontan menjauh, mundur 2 langkah. Tubuhnya gemetar. Ia ingin lari kembali ke kamarnya, tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Rasa penasaran yang membakar pikirannya mendorongnya untuk tetap berdiri. Ia menatap gagang pintu kamar nomor 7. Gagang itu berkarat, tapi entah kenapa perlahan tampak seperti bergerak sedikit, seolah ada yang menyentuhnya dari dalam. Tiba-tiba, tok-tok-tok. Terdengar ketukan pelan dari balik pintu. Arif membeku. Matanya membelalak. Ketukan itu diikuti suara lirih, nyaris seperti bisikan. "Tolong aku." Suara itu begitu halus, tapi penuh rasa pilu. Bulu kuduk Arif berdiri sekujur tubuh. Ia mundur lagi, hampir kehilangan keseimbangan. Rasa takut kini benar-benar menguasai dirinya. Tanpa pikir panjang, ia berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, dan menguncinya. Ia duduk di tepi ranjang. Napasnya terengah-engah, tangannya masih gemetar. Suara ketukan tadi terus terngiang di telinganya. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, mencoba menenangkan diri. Tapi tangisan itu masih samar-samar terdengar, meski kini lebih jauh. Seperti suara yang menolak pergi. Arif akhirnya masuk ke bawah selimut, menggulung tubuhnya, dan berusaha tidur dengan mulut komat kamit membaca doa. Entah bagaimana, setelah beberapa lama, matanya akhirnya terpejam, namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah kamar gelap dengan jendela terbuka. Bau melati sangat menyengat, menusuk hidungnya. Di sudut kamar, seorang perempuan bergaun putih duduk membelakangi, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Bahunya berguncang-guncang seperti sedang menangis. Arif ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Perempuan itu perlahan menoleh, wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Dengan suara lirih yang sama seperti di balik pintu tadi, ia berbisik, "Kenapa kau tidak membukakan pintu untukku?" Arif terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Lorong sunyi. Tangisan itu tidak terdengar lagi, tapi di dalam hatinya, Arif tahu. Ia baru saja bersinggungan dengan sesuatu yang bukan manusia, dan sejak malam itu, ia sadar, losmen tua itu bukan tempat persinggahan biasa. Pagi itu, cahaya matahari masuk samar lewat celah tirai lusuh di kamar Arif. Ia terbangun dengan kepala berat, seolah tidak benar-benar tidur semalaman. Ingatannya masih dipenuhi suara tangisan dan sosok menyeramkan dari mimpi buruknya. Ia menatap sekeliling kamar, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya mimpi. Namun rasa dingin aneh yang masih tersisa di kulitnya membuatnya ragu. Dengan malas, ia bangkit dari ranjang dan meraih handuk.
Setelah mencuci muka di kamar mandi kecil yang ada di sudut kamar, ia merasa sedikit lebih segar. Tapi pikirannya terus kembali ke kejadian semalam. Apakah benar itu hanya mimpi? Atau memang ada sesuatu yang nyata di balik pintu kamar nomor 7? Ia memutuskan turun ke lobi untuk mencari jawaban. Saat melangkah di lorong, matanya otomatis menoleh ke ujung pintu kamar nomor 7. Masih sama seperti semalam, kusam, berdebu, dan tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda pernah dibuka. Tapi entah kenapa, Arif merasa seolah pintu itu menatap balik. Diam-diam mengawasinya, ia cepat-cepat menuruni tangga, mencoba menyingkirkan pikiran itu. Di lobi, pria tua resepsionis sedang duduk sambil menyeruput kopi dari cangkir kecil. Tatapannya kosong, menatap ke arah jendela. Arif menghampiri dengan langkah ragu. "Pak." Suaranya pelan, hampir berbisik. "Saya mau tanya sesuatu." Pria tua itu mengangkat alis, lalu menoleh. "Tentang apa?" Arif menarik napas. "Semalam, saya dengar suara tangisan dari kamar sebelah, dari arah kamar nomor 7. Apa ada orang yang nginep di sana?" Wajah resepsionis itu mendadak berubah pucat, cangkir di tangannya hampir terlepas. Ia menatap Arif lama sekali, seakan ingin memastikan ucapan itu sungguh-sungguh keluar dari mulutnya. "Mas." Suaranya pelan, namun berat. "Kamar nomor 7 sudah lama kosong, tidak ada yang tinggal di sana, tidak ada yang boleh masuk." Arif merinding, "Tapi saya benar-benar dengar, Pak." Suara perempuan nangis. Jelas banget, bahkan saya sempat mimpi ketemu dia. Pria tua itu langsung menegakkan tubuh, wajahnya serius. "Sudah saya bilang dari awal, jangan mendekati kamar itu. Kalau mendengar apapun, jangan ditanggapi, jangan sampai mencoba membuka pintunya." "Kenapa, Pak? Sebenarnya ada apa sih di dalam kamar itu?" Arif mendesar, penasaran bercampur takut. Resepsionis itu menghela napas panjang, ia menatap Arif dengan mata sayu. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui, Mas. Percayalah, kamar itu ada penghuninya, tapi bukan manusia." Arif terdiam, kata-kata itu bergema di kepalanya, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi resepsionis itu sudah menunduk, enggan melanjutkan. Suasana hening, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Hari itu Arif mencoba menyibukkan diri dengan berjalan-jalan sebentar di sekitar desa sebelum melanjutkan perjalanan, tapi rasa penasarannya tidak juga hilang. Kata-kata resepsionis tentang kamar yang dihuni bukan manusia terus menghantui pikirannya. Malam kedua, Arif kembali ke losmen itu karena hujan deras mengguyur jalan. Mau tidak mau ia menginap lagi. Saat masuk ke kamarnya, ia merasa lebih waspada daripada sebelumnya. Ia bahkan memastikan pintu terkunci rapat, tapi meski sudah berusaha menenangkan diri, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Tepat tengah malam, suara itu datang lagi, tangisan lirih, lebih jelas daripada semalam. Suara itu seakan menembus dinding, menyusup langsung ke telinganya. Arif menutup mata, pura-pura tidak mendengar. Namun kali ini, suara itu tidak hanya berupa tangisan. Ada ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok tok tok. Arif tercekat, tangannya menggenggam selimut erat-erat. Ketukan itu terdengar 3 kali, teratur, pelan tapi jelas. Ia menahan napas, tidak berani bergerak. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih dari balik pintu. "Mas, buka pintunya. Tolong aku." Suara itu sama persis seperti yang ia dengar di mimpi. Suara perempuan, lirih, penuh rasa pilu. Tubuh Arif gemetar, ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ketukan itu terhenti, digantikan suara langkah pelan menjauh di lorong. Dengan keberanian yang tersisa, Arif perlahan bangkit. Ia menempelkan telinga ke pintu lorong sunyi, tapi dari kejauhan, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih samar, seolah berasal dari arah kamar nomor 7. Tanpa sadar, kakinya bergerak. Ia membuka pintu, mengintip ke lorong yang remang. Udara dingin langsung menyergap wajahnya. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara, menuju ujung lorong. Semakin dekat ke pintu kamar nomor 7, semakin jelas suara tangisan itu. Sesampainya di depan pintu, Arif menatap angka 7, yang hampir kopot di papan kecil. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu aneh. Padahal kamar itu seharusnya terkunci, tapi gagangnya terasa longgar. Arif menelan ludah. Apa benar ada orang di dalam? Pikirnya. Ia menempelkan telinga. Suara tangisan begitu jelas, seolah tepat di balik pintu, dan saat itu juga,
Gagang pintu berputar sendiri. Pintu berderit pelan, terbuka sedikit, menampakkan kegelapan pekat di dalam. Dari celah pintu, udara dingin menyembur keluar, membuat kulit Arif membeku. Di dalam kegelapan itu, ia melihat bayangan samar seorang perempuan duduk di tepi ranjang, rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh melekat di tubuh kurusnya. Bahunya berguncang pelan, menangis tanpa henti. Arif tertegun, tubuhnya kaku seperti patung, dan tiba-tiba, sosok itu menoleh wajah pucat, dengan mata hitam kosong menatap lurus ke arahnya. Bibirnya terbuka, mengucapkan kata-kata yang membuat darah Arif serasa berhenti mengalir. "Kenapa kau datang sekarang? Kau tidak bisa pergi." Arif berdiri terpaku di depan pintu kamar nomor 7 yang setengah terbuka. Hawa dingin dari dalam kamar menyergap tubuhnya, sampai tulang-tulangnya terasa membeku. Napasnya tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara begitu menusuk. Sosok perempuan itu masih duduk di tepi ranjang, menangis dengan bahu berguncang, rambut panjangnya menutupi wajah. Tapi tatapan hitam kosong tadi jelas masih menempel di benak Arif. Kata-katanya menggema di telinga. "Sekarang, kau tidak bisa pergi." Arif ingin lari, ingin menutup pintu itu rapat-rapat, dan kembali ke kamarnya. Tapi kakinya terasa berat, seakan menancap ke lantai. Ada sesuatu yang menahannya, entah rasa takut, atau justru rasa penasaran yang begitu kuat. Ia menatap kamar yang gelap pekat itu, hanya diterangi sedikit cahaya dari lorong. Tiba-tiba, tangisan itu berhenti, sunyi. Hening. Arif semakin gelisar. Ia melangkah mundur perlahan, tapi sebelum sempat benar-benar menjol, suara berderit terdengar. Ranjang di dalam kamar itu bergeser sedikit, seperti ada yang berdiri dari sana. Arif membeku, matanya membelalak, menatap ke dalam kegelapan. Sosok itu mulai bangkit perlahan, dari balik rambut panjang yang menutupi wajah. Terlihat kulit pucat, keabu-abuan, seperti tubuh yang sudah lama membusuk. Gaun putih lusuh yang ia kenakan robek di sana-sini. Noda merah kecoklatan menempel di kainnya, lalu sosok itu melangkah. Satu langkah, suara kakinya berderit di lantai kayu. Pelan tapi jelas, Arif mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. "Mas." Suara lirih itu kembali terdengar. "Kenapa kau buka pintunya?" Arif ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Ia berbalik, siap berlari. Tapi tiba-tiba pintu kamar nomor 7 terbuka lebar dengan keras. Brak. Suara itu bergema di lorong sempit, membuat jantung Arif hampir kopot. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di ambang pintu, rambut panjangnya masih menutupi wajah. Tapi dari celah rambut, terlihat mata hitam legam yang menatap menusuk. Mulutnya bergerak perlahan, lalu terbuka lebar, jauh lebih lebar dari manusia normal, mengeluarkan suara tangisan bercampur jerita yang melengking menusuk telinga. Arif menutup telinganya dengan kedua tangan, tubuhnya hampir terjatuh karena suara itu begitu kuat. Lampu-lampu di lorong berkelap-kelip, seperti akan padam. Angin dingin berhembus kencang dari dalam kamar nomor 7, membuat pintu-pintu kamar lain ikut bergetar. Dalam kepanikan, Arif berlari sekuat tenaga menuju tangga. Nafasnya memburu, langkahnya kacau. Tapi saat ia menoleh sebentar ke belakang, sosok perempuan itu sudah tidak ada di ambang pintu. Lorong gelap dan sunyi kembali. Arif berhenti, terengah-engah, mencoba meyakinkan diri. "Hilang? Nggak mungkin," gumamnya dengan suara gemetar. Namun tepat saat ia menurunkan pandangan ke arah tangga, sosok itu sudah berdiri di bawah, menatap ke arahnya dari bawah, dengan kepala miring. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, penuh luka lebam, mata hitam kosong, dan senyum tipis mengerikan yang tidak wajar. Arif menjerit spontan. Ia berbalik, berlari ke arah lain lorong, tangannya meraba-raba gagang pintu kamar lain, mencoba membukanya. Tapi semua terkunci rapat. Langkah kakinya bergema, bercampur dengan suara tok-tok-tok yang mengikuti dari belakang. Setiap kali ia menoleh, sosok itu semakin dekat. Rambut panjangnya terurai, gaunnya terseret di lantai, tapi gerakannya aneh, kadang melangkah pelan, kadang tiba-tiba muncul lebih dekat tanpa suara. Akhirnya Arif berhasil kembali ke kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu, masuk, dan menutupnya dengan keras. Kuncinya ia putar cepat, lalu ia bersandar pada pintu. Napas terengah-engah, sunyi, tidak ada suara apapun dari luar. Arif menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba, dari balik pintu yang ia sandari, terdengar ketukan pelan, tok-tok-tok. Arif meloncat menjauh, wajahnya pucat pasif. Ketukan itu diikuti suara lirih yang sudah sangat ia kenal. "Mas."
Kenapa kau kunci pintunya? Aku di sini. Arif mundur, punggungnya menempel ke dinding, seluruh tubuhnya gemetar, ketukan itu berhenti, lalu, perlahan-lahan, gagang pintu berputar sendiri, padahal ia yakin sudah menguncinya dari dalam. Tidak, jangan. Bisik Arif, hampir menangis, pintu itu bergetar pelan, seolah ada yang berusaha masuk dari luar, tapi entah bagaimana, kunci itu masih bertahan, suara tangisan perempuan itu kini bergema di dalam kamarnya, padahal pintu belum terbuka. Arif menutup telinga, meringkuk di sudut kamar, tangisan itu makin keras, makin dekat, seakan berada tepat di sampingnya. Dan ketika ia memberanikan diri membuka mata, ia melihat sosok itu sudah berdiri di pojok ruangan, wajahnya menunduk, rambut panjang menutupi seluruh wajah. Tubuhnya kurus dengan kulit pucat penuh memar perlahan, ia mendongak, senyum mengerikan. Itu kembali muncul, sekarang. Kau temanku. Mas Arif berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan kamar. Arif terbangun dengan tubuh gemetar. Entar bagaimana ia bisa tertidur setelah jeritan semalam. Tapi saat membuka mata, ia mendapati kamar sudah diterangi cahaya pagi. Burung-burung terdengar di kejauhan. Suara kendaraan lewat di jalan raya pun samar-samar masuk. Semua terlihat normal, tapi hati Arif masih dikepung rasa takut. Ia memeriksa pintu, kuncinya masih terpasang. Tidak ada tanda-tanda pintu sempat terbuka. Tapi yang membuatnya merinding, di bagian kayu pintu, ada bekas goresan panjang. Seperti dicakar sesuatu, Arif mundur beberapa langkah. Tubuhnya lemas itu. Nyata, gumamnya, tidak ingin menahan rasa penasaran lagi, ia memberanikan diri. Turun ke lobi, resepsionis tua itu sudah duduk di balik meja, wajahnya tampak muram seperti menanggung beban besar. Saat melihat Arif, ekspresinya langsung berubah serius. Kau masih di sini? Tanyanya lirir. Arif duduk di kursi kayu depan meja pak. Saya minta tolong, saya harus tahu apa yang sebenarnya ada di kamar nomor 7 semalam. Saya lihat sosok perempuan, dia menangis, lalu. Suara Arif tercekat, tubuhnya gemetar, dia muncul di kamar saya. Kalau saya nggak tahu ceritanya, saya bisa gila. Pak resepsionis itu terdiam lama, matanya kosong, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya ia menghela napas panjang. Baiklah, tapi ingat, setelah saya ceritakan, jangan pernah kau coba-coba kembali ke kamar itu, jangan sekalipun. Arif mengangguk cepat, pria tua itu mulai bercerita dengan suara berat. Bertahun-tahun lalu, losmen ini pernah ramai, banyak sopir truk, pedagang luar kota, bahkan wisatawan kecil-kecilan singgah di sini. Semua kamar penuh hampir setiap malam, termasuk kamar nomor 7. Kamar itu dulu biasa saja, sama seperti kamar lainnya. Ia berhenti sebentar, menatap jauh ke jendela, sebelum melanjutkan. Sampai suatu malam, seorang perempuan muda datang, cantik, masih belia, tapi wajahnya muram. Katanya dia sedang menunggu suaminya yang bekerja di luar kota. Ia menempati kamar nomor 7 sendirian. Malam pertama tidak ada masalah, tapi malam kedua, tamu lain mengadu mendengar suara teriakan dan tangisan dari kamar itu. Saat kami datang, mengetuk, tidak ada jawaban. Pagi harinya, kami menemukan tubuh perempuan itu tergantung di dalam kamar, tepat di samping jendela. Arif merinding mendengarnya. Sejak saat itu, lanjut resepsionis, kamar nomor 7 tak pernah sama lagi. Bau melati sering tercium, tangisan terdengar tengah malam, dan beberapa kali tamu melihat sosok perempuan di dalamnya. Banyak yang ketakutan. Ada juga yang jatuh sakit setelah menginap di kamar sebelah. Akhirnya, pemilik losmen memutuskan mengunci kamar itu selamanya, tapi arwahnya tidak pernah pergi. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Arif menelan ludah, jantungnya berdebar keras. Semua yang ia alami semalam kini punya penjelasan, meski membuatnya semakin ngeri. Tapi kenapa saya yang diganggu? Saya tidak masuk ke kamar itu, tanya Arif lirir. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Kau salah. Mas, kau sudah mendekat, kau sudah mengetuk pintunya. Kau sudah melihat wajahnya, itu artinya dia sudah menganggapmu bagian dari kisahnya. Kau sudah terikat. Arif terdiam. Darahnya terasa berhenti mengalir. Kata-kata itu membuat tubuhnya semakin lemas. Ia ingin menyangkan, tapi wajah pucat dengan mata kosong itu kembali terbayang jelas. Hari itu juga, Arif memutuskan untuk meninggalkan losmen. Ia membayar dengan tangan gemetar, lalu buru-buru pergi. Jalanan tampak ramai oleh kendaraan.
Tapi entah kenapa ia merasa seperti dibuntuti. Setiap kali melihat ke kaca spion, ia merasa ada bayangan putih samar di belakang mobilnya. Malamnya, Arif tiba di rumah kontrakannya di kota. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua sudah berakhir. Tapi saat ia hendak tidur, ia mencium bau melati yang sangat kuat di kamarnya, bau yang persis sama seperti di losmen itu. Arif membeku. Tangannya bergetar saat menarik selimut, dan di tengah keheningan malam, suara lirih itu kembali terdengar. "Mas, sekarang aku ikut denganmu." Suara itu datang dari sudut kamar. Disertai isakan pelan, Arif menoleh dengan rasa takut yang hampir membunuhnya, dan di sana, tepat di pojok gelap kamarnya sendiri, sosok perempuan bergaun putih itu berdiri. Menunduk dengan rambut panjang menutupi wajah, Arif berteriak sekuat tenaga, tapi jeritan itu tidak mengusir sosok tersebut, karena sejak malam itu, penghuni kamar nomor 7 sudah mengikuti kemanapun ia pergi. Sejak malam itu, Arif tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Sosok bergaun putih dari kamar nomor 7 terus mengikuti. Sampai sekarang jadi, kalau suatu malam kalian mencium bau